Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abdu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Ustadz Effendi selaku pemateri, yang saya hormati Ketua Yayasan beserta Kabid, yang saya hormati Ustadz Ustada serta karyawan SIT Permata Mulia. Syukur alhamdulillah, marilah bersama-sama kita ucapkan karena kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan sehingga bisa berkumpul dan belajar pada pagi hari ini. Kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada sang pembawa risalah suci Nabi Agung, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita harapkan syafaatnya ila yaumil qiyamah. Marilah bersama-sama kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Bismillah dan sholawat Nabi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Memasuki acara selanjutnya, tilawah oleh Ustadz Heri. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayyaman ma'dudat. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatum min ayyamin ukhar. وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن شهر رمضان الذي أنزل
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan, Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Memasuki acara selanjutnya, Tausiah Sambut Ramadan 1443 Hijriah dengan tema Senyum Cinta Ramadan oleh Ustadz Effendi Nugroho SPD. Kepada beliau, waktu kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallimu taslima. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala idzan ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul adzim. Ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, pada pagi hari ini kita dikumpulkan di majelis yang mulia ini. Saya sudah lama tidak masuk ruangan ini. Ternyata banyak perkembangan di Permata Mulia. Meskipun tiap hari saya kesini, tetapi saya jarang naik ya. Sekarang sudah ada macam-macam begini.
Mudah-mudahan ini kenikmatan Allah yang harus kita syukuri ya. Kita berdoa di tahun-tahun yang akan datang Allah berikan nikmat yang lebih banyak. Meja-mejanya diganti yang lebih baik ya. Gedungnya di tingkat lebih tinggi ya. Dan yang lebih penting adalah banyak keberkahan yang kita dapat. Allahumma. Bapak Ibu, sudah beberapa kali saya diminta untuk ngisi tarhib. Saya ngomong ke panitianya, "Mbok cari yang lain dulu. Nanti kalau sampai besok malamnya belum datang baru ngubungi saya." Lah ini saya di Permata Mulia ini mau alasan nggak enak, jadi ya mudah-mudahan apa yang akan saya sampaikan pada pagi hari ini bermanfaat untuk saya juga Bapak Ibu sekalian. Mas jenengan berarti kalau saya begini di next ya. Oh iya. Ayo Mas. Yang pertama Bapak Ibu, mari kita bersyukur. Kenapa kita harus bersyukur? Nah, ini mau saya detailin. Ya, sebelum kita ngomong tentang Ramadan. Kalau tarhib Ramadan, ya Ustaz Heri. Ini acaranya tarhib Ramadan ya. Kalau kata para kiai kita, tarhib Ramadan itu artinya apa Bu? Ada hadiah enggak Bu Leli? Ini ada surga. Mau tak kasih voucher boys selama Ramadan saya tutup. Jadi gimana? Jadi menunggu sebulan ya, nanti pas lebaran. Nanti hadiahnya disediain Bu Yulia ya. Kira-kira tarhib Ramadan ini maksudnya apa? Artinya apa tarhib Ramadan tuh? Menyambut. Ada yang lain? Ada yang lain? Selain menyambut. Menyambit bersama. Ayo serius, nanti yang pas. Kalau nggak ada yang pas berarti yang pas ini yang jangan anu loh ya, apa itu? Kalau murid-murid itu ayo. Nah, begini ustadzahnya harus lebih. Apa? Kira-kira artinya apa tarhib Ramadan? Masa harus saya tunjuk? Apa Mas? Mas bener ya? Ya. Artinya apa Mas? Pas. Jenengan berpahala, yakin deh. Membuat orang tersenyum itu berpahala. Pas. Katanya apa itu? Barang yang paling pinter itu katanya sarung. Iya. Orang yang pakai sarung itu paling pinter. Karena dia tidak pernah ngomong pas, selalu. Nggak ada ya lagi, Bu? Ayo Ustazah. Ada nggak tarhib Ramadan? Jadi Bu Yulia ini dapat hadiah nanti. Bendahara maksudnya. Marhaban atau tarhib itu berasal dari kata rohaba yang artinya tanah lapang. Jadi tarhib Ramadan itu bukan hanya sekedar mengucapkan selamat datang, tapi kita pengen mengucapkan ke seluruh makhluk bahwa kita berlapang dada, bahwa kita bahagia dengan datangnya Ramadan. Jadi kalau hari ini ada yang masih murung, sedih, atau punya masalah apapun, itu harus dilupakan. Kenapa? Nikmat Allah hari ini yang diberikan kepada kita jauh melebihi dari masalah yang kita miliki yang lain. Tentu kan tidak ada yang tidak punya masalah, ya enggak Bu? Ya. Semua orang punya masalah. Tetapi dengan datangnya Ramadan, Mas keliru nyenengan, naikin satu-satu.
Biar fokus. Yang satu nih, yang pertama syukurnya karena kita diberikan iman dan Islam. Coba di saat-saat seperti ini, kalau kita jadi naudzubillah ya, orang-orang yang nggak muslim itu kan nggak merasakan hiruk pikuknya gitu ya. Saya kemarin sore itu keluar, habis maghrib itu saya mau ngecek ke Boys itu macet. Ya, Majapahit ini macet karena hari terakhir, mungkin ya hari terakhir ini harus beli macam-macam buat sahur dan sebagainya, mungkin begitu. Jadi macet. Mojokerto kemarin tuh macet. Apalagi di lampu merah tambah macet, apalagi di pom bensin tambah macet. Karena pertalit habis, pertamak mahal. Yes, wes lah. Lengkap sudah berarti. Yang belum nandu nggak apa-apa, besok kita ganti dengan es tegan. Mungkin lebih lancar. Jadi bersyukurlah ketika hari ini Allah kasih kita keimanan dan keislaman. Subhanallah gitu ya. Ini harus kita syukuri. Mas, ya. Yang kedua kesehatan dan kesempatan. Monggo Pak Wahid. Ahlan wa sahlan bi hudurikum. Saya mohon maaf, saya nggak pakai masker karena tetangga saya bilang, tetangga saya perawat di Hasanah. Pak, gimana kondisi di rumah sakit? Aman Pak. Perawat nggak ada yang pakai masker kata dia. Serius? Dia di rumah sakit nggak pakai masker dan dia udah berani ke masjid. Jadi selama pandemi dia nggak pernah ke masjid. Nah, yang lucu lagi saya punya tetangga dulu pas genting-gentingnya itu dia nggak pernah pakai masker. Di saat saya tiap hari pakai masker dia nggak pernah pakai masker. Sekarang pakai masker terus. Jangan kebalik loh ya. Jangan kebalik. Bukan berarti nggak boleh, enggak. Saya cuma pengen mengatakan bahwa kita harus bersyukur. Kenapa? Allah sudah memberi kita Ramadan bebas dari COVID insya Allah. Ya, di keluarga kami yang terakhir ibu saya. Jadi sejak zaman yang pertama itu apa? Sebelum Delta itu, nah, Alpha saya, Delta, semua udah kena, termasuk yang terakhir kayaknya Bu Yulia kena Omikron, saya juga kena Omikron, yang kecil juga. Terakhir kemarin itu ibu saya juga heran. Jadi selama seminggu itu ya kita biasa aja, karena mungkin ya Omikron itu kan gejalanya lebih ringan gitu. Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian yang kena COVID, alhamdulillah. Mari kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah hari ini mempertemukan kita di bulan Ramadan. Kita berdoa mudah-mudahan tidak ada pembatasan lagi, Bapak Ibu bisa pulang kampung ya. Yang lebih penting besok di bulan Ramadan kita bisa full ibadah, sholatnya lebih khusyuk insya Allah ya. Tentang syukur nikmat ini kita merasa, jadi gini, ada sebuah hadis di sana Allah memaklumatkan ya, la in syakartum la azidanakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kenapa di situ Allah tidak katakan wa la in kafartum, apabila kamu kufur? Kenapa Allah tidak pastikan? Kalau di depan kan la in syakartum, apabila kamu bersyukur, la azidanakum, maka aku pastikan akan aku tambah nikmatmu, kan gitu. Tapi kenapa wala in kafartum, ketika kamu kufur, kenapa tidak dipastikan Allah? Allah cuma mengatakan inna adzabil lasyadid, ketahuilah bahwa azabku teramat pedih. Itu sebuah kalimat terbuka bahwa Allah ini sangat mencintai kita. Bahkan kalaupun kita kufur, itu masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertaubat. Rasulullah juga begitu. Coba lihat hadis pertama yang kita hafal,
di 40 hadis arba'in itu yang kita hafal terus kan? Karena nggak nambah ketika sudah mau masuk hadis kedua panjang banget. Innamal a'malu, coba kita lihat lanjutannya itu, bahwa semua tergantung pada niatnya. Tetapi di akhir-akhir ya, kita tes Ustadz Heri. Ustadz, hadisnya Enggak hafal. Guru agamanya siapa ini? Ayo dia disebutin bareng. Saya juga, ini bukan materi saya, cuma saya pengen menyampaikan, kita ingin memperlihatkan kalau di hadis ini sebenarnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, barang siapa yang berhijrah karena Allah dan Rasulnya, maka dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Tetapi barang siapa yang berhijrah karena harta atau awimroati yang kihuha, atau wanita yang pengen dinikahinya, fahijratuhu ila ma hajara ilaihi. Jadi dia akan mendapatkan seperti apa yang diniatkannya. Artinya apa? Ini kalimat terbuka juga, seperti ayatnya tadi, bahwa manusia itu dia boleh memperbarui niatnya, tidak langsung dijustifikasi. Bahkan ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Rasul, ya Rasul, ini ada orang yang berjihad karena dia malu kepada sukunya, gitu ya, kaumnya, maka dia berjihad. Ada lagi orang yang berjihad ya Rasul karena dia ini pengen disebut sebagai pahlawan. Dan ada lagi ya Rasul karena dia berjihad itu karena dia pengen mendapatkan harta rampasan perang. Bagaimana menurut engkau ya Rasul? Kalau itu ditanya ke kita, mungkin jawaban kita kan semuanya tidak diterima jihadnya, mungkin begitu ya. Rasulullah tidak begitu jawabnya. Rasulullah menjawab, mereka akan mendapatkan sesuai dengan apa yang mereka niatkan. Artinya apa? Ini sebenarnya pengajaran untuk saya. Saya dipanggil Ustadz, dengan juga dipanggil Ustadz dan Ustadzah, itu agar kita ini juga mencontoh laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Jangan pernah kita itu menutup dari segala kemungkinan. Kita harus selalu membuka diri kita, open mind. Kenapa? Karena Rasul pun juga begitu. Beliau sangat open, sangat membuka banyak kemungkinan untuk orang berubah. Apalagi kita ini Ustadz dan Ustadzah. Tidak semua orang itu dia datang ke sini, para siswa-siswa kita itu pinter, sudah bagus, diajar cepat nerima. Tidak semuanya begitu kan? Maka subhanallah, saya sangat berterima kasih saya punya putra-putri di sekolah ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya sabar membimbing anak-anak kami, juga mungkin semua siswa ya. Itu ladang jihad kita. Syaratnya apa? Nih, dicontohkan oleh Rasulullah. Ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Allah ini cinta kita. Bahkan ketika kufur sekalipun Allah tidak langsung kamu tak pastikan masuk neraka, tidak begitu. Tapi cuma kita diberitahu inna adzabi lasyadid. Makanya kita harus bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala hari ini. Ada seorang abid, ahli ibadah yang dia ratusan tahun tuh kerjaannya sujud. Ini jane ngakne ki apa Mas? Mas. Ratusan tahun dia kerjaannya sujud. Lantas ketika dia meninggal, dia di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dia menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, seluruh hidupku aku gunakan untuk sujud padamu. Maka sesuai janjimu ya Allah, aku pengen dimasukkan ke dalam surga.
dengan seluruh amal ibadahku. Ketika pengen dimasukkan dengan rahmat Allah, dia nggak mau. Kenapa? Karena aku sudah sepanjang ratusan tahun jadi nggak sempet buka Facebook, buka TikTok, buka Instagram, nggak sempet. Kenapa? Digunakan untuk sujud hidupnya. Apalagi jalan-jalan ke Majapahit nggak sempet ya. Terus akhirnya Allah Subhanahu wa taala panggil malaikat, coba kita timbang. Seluruh amal ibadahnya itu timbanglah dengan nikmatku. Satu saja nikmatku yang disebut dengan berkedip. Jadi apa sih bahasa Jawanya, bahasa Mojokertone apa sih berkedip itu? Ketip ya. Oh ketip sih. Seketip itu serupiah boleh li. Seketip. Maka ditimbang amal ibadah dia yang ratusan tahun itu ditimbang dengan nikmat Allah yang namanya berkedip, ternyata lebih berat nikmat Allah yang namanya berkedip. Ayo kita coba. Mau? 1 jam. Ada teman-teman saya ini dianugerahi Allah sakit namanya hipertiroid. Bu Yulia juga pernah, alhamdulillah sekarang sudah sehat. Yang penting tidak hamil lagi ya Bu Yulia. Jadi hipertiroid itu kalau hamil dia akan tambah. Nah, ada teman saya, salah satu cirinya itu kalau yang parah itu dia tidak bisa terpejam kalau tidur. Jadi itu bisa bikin suaminya terkejut mungkin. Loh, jadi tidur itu. Ya. Untungnya tidur dia. Meskipun tidur, dia tidak bisa berkedip. Kalau nggak percaya, nikmat yang mahal namanya berkedip ini boleh dicoba. 30 menit, 1 jam. Apa yang terjadi kalau kita tidak bisa berkedip? Subhanallah, ya itu baru berkedip. Akhirnya minta ampunlah orang ini dan dia akhirnya dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga dengan rahmat Allah, bukan dengan amal ibadahnya. Apalagi kita yang sholatnya masih Allahu Akbar. Kayak kuncinya ini ngendi mau. Ketemu ya, ketemu, selalu ketemu ya. Coba nanti biar diteliti Ustadzah ini. Kenapa kalau hilang sholat nanti ketemu? Apalagi kita yang sholatnya masih begitu. Jangan lupa Mas. Ukhuwah dan jamaah. Ini kan subhanallah ya, kita punya jamaah para ustadz dan ustadzah ini yang kalau kita lihat wajahnya kita ingat zikir kepada Allah ya, ini selalu diingatkan, ditausiai. Subhanallah, kita harus bersyukur. Tidak pernah terfikir kita seandainya teman-teman kita itu tiap hari ngomongnya kasar ya, mengumpat. Ada loh, ada. Jadi ada orang-orang yang circle-nya ini itu kayak gitu tuh ada. Itu. Naudzubillah. Kalau yang lagi viral itu kan gitu, suami istri wais gitu. Dan itu buat cari uang di YouTube. Naudzubillah. Saya sekilas saja lihat tapi itu bukan circle kita. Lebih baik kita melihat orang-orang yang solih dan solihah. Kita ngelus dada aja, ternyata ada di Indonesia ini yang circle-nya orang-orang seperti itu. Nggak usah jauh-jauh gitu. Maka bersyukurlah ketika kita punya circle ukhuwah dan jamaah kita ini di para ustadz dan ustadzah di sekolah yang subhanallah ini ya, selalu diingatkan kita untuk ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan kayaknya gini, malulah wong ngajar di sekolah Islam terpadu kok
Nah gitu tuh, subhanallah, nanti kita syukuri di akhirat, yakin betul. Malu gitu. Saya ini boleh dicek sama Bu Yulia. Dulu ketika saya belum pindah di Mojokerto itu saya orangnya sangat santai ya, kemana-mana kaosan ya, sholat ya kaosan gitu, karena pemahaman saya yang penting nutup aurat gitu. Tapi alhamdulillah semenjak saya pindah di Mojokerto, saya membiasakan diri untuk sholat ya rapi, pakai pecis gitu. Untuk apa? Biar malu saya ini. Wong pakai pecis kok berbuat maksiat tuh malu. Seperti jenengan juga pakai jilbab kok berbuat maksiat tuh malu. Seperti begitu kira-kira nikmat kita ini. Kita dipaksa ngajar di sini, jadi ustadz dan ustadzah di sini itu agar kita ini nanti bersyukur di hadapan Allah. Ya Allah, untung aku ngajar di Permata Mulia. Ya. Ada keberkahan tersendiri, mudah-mudahan. Mas, yang keempat, pernah dihitung enggak kira-kira yang sudah kita makan ini berapa ton? Belum pernah ya? Imam Al-Ghazali pernah mengatakan begini, seandainya orang itu menghitung kenikmatan yang dia terima dengan kewajiban yang Allah berikan kepada kita, niscaya dia akan sangat bersyukur. Kita itu cuma suruh apa sih? Sangat ringan sekali kan? Sangat ringan sekali. Sholat, baca Quran, ya sedekah, itu pun kalau kita mampu ya. Enggak ada yang berat. Tapi kalau dibandingkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita, subhanallah. Kata Imam Al-Ghazali, kalau manusia itu mau menghitung nikmat yang sudah dia makan, nikmat yang sudah dia nikmati, pernah enggak kita, kalau Bu Leli buat rawon, itu pernah berpikir enggak, rawon ini siapa sih? Ya chefnya Bu Leli. Tapi agar sampai di dapur itu kita melibatkan berapa orang? Apanya? Ustaz Heri, rawon itu apa aja kita membutuhkan? Garamnya, ya enggak? Apalagi? Dagingnya. Daging itu dapat dari mana? Tukang nyembelihnya, ya enggak? Ada lagi? Yang ireng-irengnya apa Bu Leli? Laiku keluar. Ada lagi gasnya. Yang lain? Airnya. Yang terakhir Pak Wahid, tukang makannya. Kalau nggak ada yang makan, nah. Jadi subhanallah, untuk sebuah rawon saja kita melibatkan sekian banyak orang, gitu. Dan itu semuanya nikmat Allah. Kalau Allah nggak munculkan garam, enak toh rawon itu. Ibu saya itu selalu sedia garam, kurang asin lah gitu. Kurang asin lah. Apalagi kalau nggak ada keluaknya, enak nggak rawon? Untung. Jadi kita pernah bersyukur enggak tentang begitu itu? Wah, yang penting makan Pak gitu kan. Apalagi kalau sempat kita ini membuat panganan kok koyo ngene sih gitu. Maka kita nggak boleh disunahkan, tidak boleh mengumpat. Ustaz-ustazah yang dirahmati Allah, saya hanya ingin mengatakan begini, nikmat Allah ini luar biasa di saat kondisi kita yang sangat jauh dari harapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah pernah dihitung belum? Kalau para sahabat dia selalu membawa kerikil di sebelah kanannya dan kerikil di sebelah kirinya. Kalau maghrib dihitung, lebih banyak mana kerikil kanan dan kerikil kiri? Kalau zaman kita hari ini ada HP sebenarnya. Ada itu ya yang apa Bu? Yang kecil nih? Bukan tasbih, kotaan kecil yang buat ya itu kurang kerjaan Pak. Karena kita nggak mau. Tapi intinya bahwa kalau kita hitung hari ini banyak yang mana?
Kita ini juga coba dihitung. Sebulan itu berapa sih infak kita ini? Hari Jumat. Kalau ada kotak jalan tuh Ustaz Heri 5.000 apa 10.000? Nah, gitu. Nek masih 2.000 kayaknya ini. Ya, wong gur Jumat sepisan gitu. Nggak, saya bilang ke teman-teman, ada kotak apa taruh di rumah saya nggak apa-apa. Mau infak subuh mau, lah kan terserah kita nanti. Yang penting kotaknya ada gitu. Ya nggak apa-apa sedikit-dikit itu. Kenapa? Biar kita dipaksa masukin di situ setiap hari. Kenapa? Karena hari ini kita ini kalau dihisab gitu sangat jauh dari apa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi Ustaz, Allah masih mencintai kita. Buktinya insya Allah kita disampaikan, dikasih hadiah berupa datangnya bulan Ramadan. Jadi nanti sore ya sempatkan habis sholat asar untuk merenung, ya Allah, sholat juga enggak khusyuk, tilawah juga enggak genep, sedekah juga sedikit, ngajak orang juga dan semua hal coba kita muhasabah, lantas kita mengatakan ternyata Allah sangat mencintai kita sehingga kita dijumpakan dengan bulan Ramadan ini. Jadi bahagia itu tidak harus tertawa. Ketika kita menetes, sudah berapa lama tidak menetes air matanya? Menetesnya kalau apa biasa Mas Heri? Sudah berapa lama air mata kita tidak menetes sehingga hati kita keras? Jadi hari ini endingnya nanti habis asar atau menjelang maghrib atau apa, mungkin kayaknya sore hari jangan sibuk di dapur ya, Ustaz, buat masaknya dirapel sahur. Kenapa? Jangan sampai kita kehilangan momentum untuk bermuhasabah menyambut bulan Ramadan. Ya Allah, yang kita berdoa sudah 2 bulan, ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sa'ban wa balikna Ramadan. Jadi kita menyambut bulan Ramadan dengan menetes air mata bahagia karena Allah mencintai kita, insya Allah disampaikan di bulan Ramadan. Kalau kita bahagia, Ustaz, maka semuanya akan ringan. Saya punya, ini sudah sebulan ini saya punya karyawan yang dia khusus membuat video. Dia kalau nggak punya jam kerja dia. Kalau Mas saya 4:30 kita pulang, sik Pak saya selesaikan dulu. Sampai nanti habis maghrib saya pulang Pak. Gitu malam gitu dia masih update. Terus Pak sudah saya kirim di Google Drive. Jam 12:30 gitu saya ngelilir gitu. Dewe. Artinya apa anak ini? Karena dia punya passion, dia bahagia, dia tidak terbebani dengan tugasnya. Nanti tanya Bu Yulia, saya dulu kalau lagi ngerencang training ya, buat buka laptop di kantor ya, buat presentasi dan sebagainya, sampai ditelepon Bu Yulia, kok belum pulang gitu, belum selesai gitu. Ya saya senang bahagia. Paling dulu ya, sekarang mungkin agak beda. Dulu saya sakit tuh ngisi training saya sembuh. Saya juga heran dulu itu. Mungkin karena sudah saking lamanya jadi dunia training sudah saya tinggal. Saya sampai ditelepon bunyi. Kenapa? Seneng, bahagia gitu. Jadi orang kalau bahagia itu dia ngerjain tugas mau segini itu nggak kerasa. Jadi kalau kita bahagia itu kayak ibu-ibu, bapak-bapak. Kalau di Jawa Tengah ada namanya MAJT ya, Masjid Agung Jawa Tengah. Jadi nanti kalau mau tamasya ini Bu Leli, Bu Yulia, Ustazah ini kalau lewat Semarang mampir di MAJT, Masjid Agung Jawa Tengah. Nah harus direncanakan nanti ke Semarang, ke Jogja, Jakarta gitu ya Bu Leli ya, biar bahagia. Ibu-ibu, mbah-mbah itu, apa ibu? Mbah-mbah itu, dia kalau sholat tarawih bawa 1 botol aqua.
Nggak tahu, bukan aku ya, air minum lah gitu. Kenapa? Karena sholatnya di MAJT itu 23 rakaat dan lama banget. Jadi di tengah-tengah dia minum ikut. Tapi itu mereka menikmati mbah-mbah itu dan banyak. Kalau kita bagaimana mau menikmati ya, Allahu Akbar. Saya belum ketemu, saya sudah ngomong ke beberapa ustadz belum dapat jawabannya. Ustadz, jadi at-tahiyat terakhir di sholat tarawih itu sampai terakhir atau cuma at-tahiyat awal ya gitu? Karena saya ini selalu tinggalan gitu. Nah, ini coba kalau ada jawabannya saya diberitahu nanti, bisa lewat Bu Yulia. Karena ini penting. Kalau ada dalilnya dan boleh itu saya sangat senang. Kenapa? Saya jadi imam ya. Dan saya selalu didehemi kalau jadi imam. Kelamaan Pak gitu. Nah, khususnya di at-tahiyat itu selalu ketinggalan saya. Baru at-tahiyat awal sudah Allahu Akbar. Wah, nek dadi makmum enggak apa-apa. Tapi kalau jadi imam, wah saya bisa disumpah-sumpahin kan sama di belakang itu. Intinya kalau kita bahagia, Ramadan ini seberat apapun, sebanyak apapun, jadi kita kalau perlu nanti kita challenge, khususnya bapak-bapak, kalau ibu kan di rumah, challenge-nya apa Pak? Sholat 23 rakaat tapi yang lama, pelan ya, kita nikmati. Kayaknya menarik gitu, sesekali gitu. Saya pernah ikut iktikaf di Jogja itu. Jadi imamnya ini lama tapi bacaannya menarik gitu. Sampai kita tidur tuh nggak kerasa, lodak gitu. Nah, ayo Mas, ini nikmat yang luar biasa karena kita bertemu dengan Ramadan. Bentuk rasa bahagianya harus kita munculkan. Jangan ada sedih di bulan Ramadan. Kenapa? Karena semua masalah kita tidak ada apa-apanya dengan nikmat Ramadan. Ayo kita lihat Mas. Yang pertama, tidak semua orang ketemu dengan bulan Ramadan. Ada yang sudah wassalam lebih dulu. Jadi kemarin saya ketemu dokter Pak Effendi, santai aja. Orang-orang yang imunnya nggak kuat sudah dihabisin di Delta. Jadi sekarang ini yang tersisa aja kata dia gitu. Kurang ajar gitu dokter. Jadi semuanya sudah gelendang Pak Effendi. Jadi dia dokter tapi kok nggak pakai masker dok? Santai aja, sudah gelendang semua. Hari ini tinggal sisa-sisanya kata dia gitu. Wah ini dokternya agak nyelelek memang. Ada yang tidak sampai Ramadan karena dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Kalau kita sampai Ramadan, Allah masih kesempatan kepada kita untuk menambah bekalnya. Gitu, untuk menambah bekalnya. Yang kedua, tidak semua orang bertemu juga dengan Ramadan, tapi ada orang-orang, ya Allah, kok aku tutup sebulan ini ya. Sebulan. Saya di Boys, saya sebulan tutup. Karena beberapa pertimbangan. Karena bagaimanapun ada orang kalau dihitung benar, kalau dilihat dari hitung-hitungan kayaknya memang rugi. Tetapi saya yakin kok pasti Allah kasih jalan gitu. Yang pada jualan terus berkurang gitu ya di bulan Ramadan. Harusnya buka siang, ini enggak bisa buka. Yakinlah. Enggak usah sedih. Allah kasih jalan yang lain. Gitu. Nah, harusnya buka siang. Coba kalian jual pecel. Kira-kira pecel tuh enaknya kapan? Iya, sarapan. Teman-teman saya yang tutup akhirnya hari ini jual kacang, jual apa, enggak apa-apa kata saya. Allah kasih rezeki kok, rezekinya enggak tertukar. Tapi ada orang-orang yang memang susah gitu kalau bulan Ramadan ini. Susah. Harus makan kok enggak enak apa gitu. Nah, yang ketiga, Mas. Tidak semua orang bertemu Ramadan tetapi dia tidak bisa menikmati Ramadan. Ini naudzubillah. Kalau sampai Allah kasih banyak kemudahan-kemudahan ya. Hari ini umpamanya ibu-ibu
naik bis atau mungkin lagi belanja sambil nungguin pesan gado-gado baca Quran, ada yang ngomong nggak? Nggak ada, karena orang sudah mafhum. Oh, Ramadan. Iya. Orang-orang yang tidak pernah ke masjid itu ke masjid. Dan saat orang-orang kembali itu ya di bulan Ramadan. Saya beberapa hari yang mengamati, ada beberapa tetangga saya yang sholat gitu. Saya pegang punggungnya. Alhamdulillah. Saya selalu kalau berangkat subuh itu ada tetangga saya yang non muslim, saya selalu berhenti, saya doain. Siapa tahu besok dia masuk muslim. Karena dia lebaran ke rumah kami nih. Lebaran tuh halal bihalal ke rumah saya. Cuma kemarin Natal kita nggak ke rumahnya. Salah. Harusnya kita kirimi pentol gitu ya. Nanti Bu Yulia. Tanpa harus mengucapkan selamat Natal gitu. Itu yang dicontohkan para ulama-ulama kita. Nah, yang terakhir ini, belum tentu dia mendapatkan Lailatul Qadar. Lanjut Mas, saya nggak usah lama-lama ya. Apa yang menarik di bulan Ramadan? Saya mengambil dua saja. Yang pertama waktu sahur. Nih. Kenapa sahur ini luar biasa? Karena bukan pada makannya, tetapi pada keberkahan waktu sahur nih di sini di hadis riwayat Ahmad. Makan sahur adalah makan penuh berkah. Janganlah kalian meninggalkannya walaupun dengan seteguk air, karena Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang makan sahur. Subhanallah. Jadi pas, jangan sampai kita kehilangan momentum gitu. Yang menarik lagi yang kedua ini Mas. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya turun ke langit dunia ketika tersisa sepertiga malam terakhir. Bulan Ramadan sepertiga malam kalau bulan-bulan yang lain ini kita tidak sempat bangun karena capek, karena banyak hal ya. Di bulan Ramadan kita ini akan terpaksa bangun dan walau alam kita kan tiba-tiba bangun gitu aja kan, dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan untuk bangun di sepertiga malam. Yang harus dilakukan yang pertama memang memastikan kalau ibu-ibu, ustadz-ustadzah nih, para ustadzah ngecek kalau sudah tersedia sahurnya, maka jangan dilupakan di sepertiga itu berdoa kepada Allah. Qiyamul lail ya, tilawah, sekedar bertafakur ini di sepertiga malam terakhir bulan Ramadan ini luar biasa. Maka waktu sahur ya, ini waktu yang barokah. Saran saya ini, saya bismillah nanti saya sudah niatkan Ramadan Facebooknya nggak usah dipasang. Jadi nanti kalau pas mau buka aja diinstal, setelah itu dibuang lagi. Kenapa? Biar waktu kita optimal. Kan masih ada TikTok, ada Instagram Pak. Ya monggo lah. Yang kedua, TV-nya dimatiin. Nah, TV. Karena bagaimanapun meskipun saat-saat itu muncul ada kajian apa, tetap tidak menarik TV. Jadi apa? Ya, ayo kita bermunajat aja kepada Allah. Anak-anak gimana Pak? Ya, mari kita akalin. Kalau ustadz-ustadzahnya, ibu bapaknya ini Facebooknya sementara di delete. Nanti kalau mau buka, ayo diinstal, nggak apa-apa, nanti di delete lagi. Jadi kita nggak sempat scroll statusnya orang lain. Itu yang menghabiskan waktu-waktu kita kan. Bismillah, ayo kita niatkan. Ya Mas. Nih yang menarik, saya kemarin sampaikan di beberapa pertemuan. Kalau malam Lailatul Qadar kan biasanya yang kita hafalkan kan surat Al-Qadar ya. Ternyata saya ketemu dengan ayat ini Bapak Ibu. Satu ayat yang selalu dibaca oleh guru ngaji saya. Dia selalu menghafal dan selalu kalau mimpin qiyamul lail beliau selalu membaca ini. Saya masih ingat guru ngaji saya ini, hafidz ya. Putra-putrinya di Sudan. Subhanallah, beliau menyampaikan materi ini masih saya ingat, berarti puluhan tahun yang lalu. Bahwa Allah Subhanahu wa taala di surat Ad-Duhan ini berfirman tentang
Lailatul Qadar ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Inna kunna munzilin. Inna kunna mungdirin ya. Sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Nih, yang kedua nih menarik, ayat yang keempat nih. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Ya. Kullu amrin hakim. Jadi apa? Di malam barokah itu, di Lailatul Mubarakah itu, Allah Subhanahu wa taala membuat namanya cetak biru. Tahu enggak cetak biru? Blueprint, tahu enggak blueprint? Jadi kalau Permata Mulia yayasan buat namanya blueprint ya. Setahun ke depan gaji ustadz dan ustadzah akan dinaikkan 100%. Allahumma. Yang mantap. Ya, kalau kita dapat 2 rombel lagi ya, ya bismillah. Kan kita niatin dengan bismillah. Itu namanya cetak biru. Setahun ke depan umpamanya kita akan, itu namanya cetak biru. Blueprint. Kalau cetak biru kayaknya agak kurang ini ya. Blueprint tuh mantep gitu. Jadi orang ini kayak apa nasibnya 1 tahun ke depan, dia akan menjalani kehidupannya seperti apa, itu kata Allah di sini ditetapkan di Lailatul Mubarakah itu. Apa artinya? Barang siapa yang pengen berubah hidupnya, ini saat yang tepat. Namanya momentum. Tahu nggak momentum? Fisika pas kita SMP. Ada bis, ini bis di tol ya, kecepatan 100 km per jam, sumber Kencono. Nah ini lewat motor aja sebenarnya dia, motor ya, motornya Mas Yubi, kecepatan juga tinggi. Tiba-tiba motor Mas Yubi ini ngenain kerikil, tang, loh, dia ngenain kaca bis sumber Kencono itu, piar. Itu namanya momentum. Apa sih rumusnya saya lupa, saya soalnya kimia ya. Rumus momentum itu apa? Fisika. Alasannya Pak Effendi. Jadi momentum itu kalau pas itu hasilnya itu bom Nagasaki itu kayak gitu. Bom. Jadi kalau kita ketemu momentum namanya Lailatul Mubarakah, doa kita bertemu dengan ridho Allah. Jadi apa yang kita minta? Ayo kita niatkan. Mudah-mudahan ayat Al-Quran ini nanti diulang-ulang dibaca. Bener enggak sih kata Pak Effendi? Bukan kata saya, ini Allah yang ngomong. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Di malam itu Allah menjelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Yang masih bujang-bujang, ya, ayo berdoa. Diberikan pasangan yang solih dan soleha. Syukur-syukur kaya raya, ya enggak? Syukur-syukur ganteng, cantik, ya enggak? Tapi yang pertama yang kita mintakan adalah solih dan soleha. Serius ini, ya yang bujang-bujang. Saya Ramadan nemui guru ngaji saya, Ustadz saya mau kembali ke jalan yang benar. Maksudnya? Ya saya pengen ajukan. Oh nih kalau saya dikasih biodatanya Bu Yulia itu di bulan Ramadan Ustadz Heri. Yang apa lagi? Yang punya keinginan apa lagi? Apalagi cuma keinginan dunia. Allah kasih insya Allah. Bismillah. Kenapa? Ya ini loh. Kalau kita nggak yakin, mau yakin pada siapa lagi? Yang lebih penting kita bermohon untuk akhirat kita. Masih ingat kan orang-orang yang pengen bertemu dengan ulama,
pengen ketemu dengan orang solih, ternyata ditemukan oleh Allah. Di bulan Ramadan nilai Lailatul Mubarakah, kalau kata Buya Yahya, kalau kita menghadam dari awal, jadi kita menghadang dari awal sampai akhir tuh kita isi dengan amalan Ramadan, pasti nggak akan ditilap oleh Lailatul Qadar. Jadi kalau yang ngincim di 10 hari terakhir bisa jadi ditilap. Jadi sejak dari awal memang giginya sudah harus 4, Ustaz Heri. Giginya sudah harus 4. Tapi Ustaz-Ustaznya hebat kok. Hari pertama 7 juz, gitu. Hebat. Hebat. Amalan Ramadan. Jadi sejak dari awal, nih lihat, ayo kita naikin level. Kita naikin level, maksudnya apa? Kalau ke masjid itu kan udah biasa kita. Kalau orang-orang ama yang bukan ustadz dan ustadzah itu, kalau di lain bulan Ramadan dia nggak ke masjid. Pas bulan Ramadan kita ke masjid, dia ke masjid. Lah kita harus lebih dari itu. Sunahnya, kalau kita cari sholat apa lagi nih gitu. Karena sudah semua, ba'diyah, qobliyah, sholat apa lagi yang belum saya lakukan? Kalau orang-orang itu berinfak, ya kita udah biasa berinfak di hari-hari kemarin. Di bulan Ramadan ini harus lebih. Itu. Infaknya harus lebih. Dan lebih penting lagi, kalau di bulan-bulan yang biasanya itu kita sudah mengajak orang lain, hari ini harus lebih lagi kita mengajak orang lain untuk berbuat baik. Karena kita tidak pernah tahu. Suatu saat saya ngisi di Telkomsel, saya tanya para manajer-manajer itu, yang usia mereka kalau di Telkomsel itu manajer-manajernya masih muda-muda, sekitar 40-an tahun gitu ya. Saat itu saya ingat saya masih 30, mungkin 32-an ya, atau 33 lah. Di Semarang saya tanya, Pak manajer, ada sebuah hadis Rasul itu kalau kita makan, seperti saya tanya ke Ustadz Ustadzah, kalau kita makan itu kan disunahkan untuk makan sampai butir nasi yang terakhir, ya enggak? Sampai saya punya langganan warung makan itu, kalau dia enggak kenal kita, enggak kenal saya dan teman-teman, cuma dia hafal, oh sing mangan selalu resi iku toh gitu, dia hafal. Kenapa kita disuruh menghabiskan sampai nasi butir yang terakhir? Butir nasi yang terakhir. Kenapa? Tahu nggak? Kenapa? Keberkahan. Karena kita tidak tahu di butir nasi yang mana keberkahan Allah kasihkan, gitu kan? Usia kita juga begitu. Siapa yang tahu keberkahan Allah itu akan diberikan kepada kita di usia kapan? Jangan-jangan yang sudah kita lalui ini nggak ada keberkahannya. Jadi setiap waktu harus kita jaga, kita ini harus menjaga keberkahannya. Dan yang menarik, kita tidak pernah tahu amal yang mana yang membuat Allah ridho dengan kita. Jadi kalau trialnya gitu, kalau orang, naudzubillah ya, bukan maksud saya, kalau orang melempar dadu, yang akan muncul tuh yang paling banyak melempar, ya enggak? Saya enggak tahu nih Doni Salmanan tuh kayak apa dia. Mungkin nebak yang paling banyak atau gimana. Dia kan ya mungkin ya pakai robot atau mungkin. Tapi bahwa ini logika sederhana, yang paling banyak melempar maka dia yang akan dapat. Itu namanya teori kemungkinan, disebut dengan hukum Pareto. Jadi kalau kita mau nyari murid, siswa, itu 100 rumah kita datangi, 100 nomor kita WA, itu 10 akan bukan 10 mungkin 20 akan jawab gitu. Makasih Ustazah, saya kasihkan ke tetangga ya. Dari 20 itu ada 10 lagi, 20% lagi yang dia akan nyantel di kita. Itu namanya hukum Pareto. Jadi kalau kita mau pakai hukum Pareto di amal-amal kita, itu kita tidak tahu
Amal yang mana yang akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayo kita banyakin semua amal-amal kebaikan dari yang kecil sampai yang besar kita lakukan, jangan dipilih-pilih. Ya bahkan yang terkecil sekalipun. Contohnya ya tadi doain tetangga kita, ya. Doain orang-orang. Jadi ada seorang ibu yang dia selalu ngajarin ke anaknya, ayo jangan pernah mengumpat, ayo kita doain. Ini kita dapat kiriman makanan, ini kita doain, kita ngomong yang baik-baik. Ini kan kita tidak pernah tahu pahala yang mana. Naikkan levelnya. Apalagi kita ustadz dan ustadzah ini sudah terlanjur. Kita ini ya dicap orang ustadz dan ustadzah. Ya karena kita ngajar, guru ya, digugu dan ditiru. Maka ayo kita naikin levelnya. Hari ini ayo kita ajak orang untuk ke arah kebaikan. Siapa tahu ada tufail yang akan kita dapatkan. Pernah dengar cerita Tufail Ad-Dausi kan? Tufail Ad-Dausi yang dia datang untuk bertawaf, itu dibisikin oleh orang-orang kafir, jangan deketi Muhammad, dia itu gila. Maka dia agar tidak mendengarkan suara Muhammad tadi, dia nyumpelin telinganya dengan kapas. Pas dia tawaf, dia pikir-pikir, aku ini orang cerdas, kenapa harus tak sumpelin? Kan kalau enggak, ini kan tinggal tak buang aja gitu. Maka diambil dia satu, dia dengerin Rasulullah baca Quran, kok bagus. Ketika coba dua dan tambah bagus, maka dia menemui Rasulullah dan akhirnya terbuka hatinya. Tahukah kita, Tufail pulang ke kaumnya dan dia datang lagi ke Rasulullah membawa satu orang yang namanya Abu Hurairah. Tahukah kita berapa ribu hadis yang dibawa oleh Abu Hurairah, yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah? Ribuan hadis. Jadi setiap hadis yang kita baca itu akan muncul pahalanya ke Abu Hurairah dulu, setelah itu ke Tufail Ad-Dausi. Itu yang didapatkan oleh Doni Salmanan, Bu. Karena dia afiliator ya. Dia jadi miliarder di usia 32, apa 33? 23, Ibu. Walah, hafal Bu Mutrisa. Lah, kita harus jadi miliarder juga ketika kita mendapatkan Tufail itu, yang dia mungkin dia tidak jadi dia, anaknya, tetangganya, dia akan transfer pahala ke kita. Bukan hanya miliarder, di akhirat kita akan kaget dengan pahala kita. Loh, dari mana ini ya Allah? Ini dari tetanggamu yang pernah dapat kiriman doa dari, mungkin begitu ya, kita nggak pernah tahu. Khususnya di bulan ini ya, setelah kita ini kan ada apa nih, tanggung jawab kita, gimana kita mengajak para agernia. Saya pernah punya cerita, ada orang-orang kalau tersentuh hatinya itu dia sangat mudah. Di bulan ini kan orang mudah sekali. Nah sekarang bagaimana mengkanalisasi. Jadi ini mungkin nanti ide dan narasi nanti harus difikirkan oleh yayasan. Ide dan narasi apa yang bisa dibawa oleh para ustadz-ustadzah ini sehingga para agernia itu mudah untuk menyalurkan zakatnya, wakafnya untuk membangun sekolah kita. Kan itu butuh ide, butuh narasi. Pernah dengar kan? Ada seorang pengemis, dia ngomong, saya butuh bantuan Anda. Berjam-jam enggak ada yang ngasih, kelunting gitu. Terus ada orang datang, oh salah, dirimu salah buat begini ini. Ya, kita tahu kamu buta, tapi enggak begitu. Terus akhirnya dia ganti tulisannya diganti sama orang itu yang datang itu. Ini si buta ini dia bingung, ini orang enggak ngasih uang tapi ngapa gitu. Dia nulis tulisannya begini, musim semi sudah tiba, tetapi saya tidak merasakannya. Wah, bukan lagi kelunting, Bu, pluk lah gitu, 50.000, 100.000. Ternyata karena tulisan itu hasilnya beda.
tugas yayasan buat tulisannya itu. Tugas ustadz dan ustadzah bagaimana men-spreading itu ke seluruh alumni yang menjadi circle kita, sehingga mereka tidak enggan gitu mengeluarkan zakat, wakaf khususnya ya, karena kita mau bangun gedung. Kenapa? Karena ini akan mencetak generasi-generasi, dan generasi itu akan menjadi Abu Hurairah baru yang akan store pahala ke tufail kepada ustadz dan ustadzah. Mungkin uang kita terbatas. Ada seorang ibu, nanti dicek di Facebook ya sebelum di delete atau diinstal lagi, namanya Pak Wahid, siapa namanya? Ustadzah Sinta Yudisia ya. Dia ngomong aja di Facebooknya itu, tapi penghimpunannya dia luar biasa. Berapa Pak Wahid? Coba dicek. Sinta Yudisia tahun kemarin berapa mengumpulkan zakat, infak dan sedekah? Ratusan kayaknya. Berapa? Lebih, coba dicek. Sinta Yudisia. Karena dia mampu membuat narasi, ide yang membuat orang tergerak. Nah, ini nanti tugas yayasan khususnya, apa idenya, narasinya seperti apa. Nah, nanti ustadz dan ustadzah yang akan menerjemahkan. Syukur-syukur kalau ustadz dan ustadzahnya juga pintar membuat narasi, menggerakkan orang untuk berbuat baik. Jadi kita akan dapat pahalanya. Kalau mungkin dari dana kita mungkin terbatas ya. Berapa sih kita paling banter bulan ini, bulan Ramadan ini, tapi kita dianugerahi Allah dengan kecerdasan. Kita ini sarjana. Kita ini dapat hidayah dari Allah. Kita ini tiap pekan ikut pengajian di sekolahan ini, di rumah. Maka anugerah Allah ini ayo kita naikkan levelnya. Gimana kita bisa mengajak orang sebanyak-banyaknya untuk berbuat baik. Ini sudah dibacakan tadi, kalau kita mengajak mereka untuk kebaikan, yang pertama itu perintah Allah. Jadi Allah sendiri yang memerintahkan kepada kita. Khudh min amwalikum. Jadi mudah-mudahan kita mendapatkan pahala yang hebat dari situ. Yang kedua nih, jadi kalau kita mengajak orang untuk berbuat baik ya, mengeluarkan, ada orang-orang yang mungkin sebenarnya dia nggak tertarik. Jadi gini loh, ada akhirnya itu didatangi fulan dia ngasih, didatengin fulan lagi dia ngasih lagi, didatengin fulan lagi dia ngasih. Ada begitu, karena dia punya uangnya, dia punya dananya. Lah, ketika kita melakukan seperti itu, dia akan mendapatkan pahala seperti kita juga akan mendapatkannya. Ustadz dan ustadzah, saya tidak berpanjang lebar. Intinya bahwa bulan Ramadan ini ayo kita maksimalkan, naikkan level kita. Kalau orang lain di bulan-bulan yang lain mereka tidak bersemangat, terus di bulan Ramadan dia bersemangat, maka kita harus lebih semangat lagi. Kenapa? Ya kita ini dai. Kalau sama dengan mereka ya sama aja kan. Yang terpenting ayo kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena Allah yang memberikan kekuatan ya. Allah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani Ramadan ini dengan penuh semangat, dengan penuh gairah dan kebahagiaan. Mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan kepada kita. Kalau enggak, kita bukan siapa-siapa ya. Demikian Bapak Ibu sekalian, saya mohon maaf banyak khilaf dan salah. Al-haqqu mi rabbika fala takunanna minal mumtarin. Sungguhnya kebenaran itu dari Allah dan janganlah kita ragu-ragu untuk melaksanakannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Memasuki acara selanjutnya yakni sosialisasi siswa dari Mitra MBZ LMI oleh Pak Wahid.
kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ya nabiyya ba'da. Alhamdulillah, di kesempatan siang hari ini saya masih bisa bersilaturahim di Yayasan Insan Mulia ini. Dan tidak pula kami sampaikan terima kasih kepada Ustadz Effendi yang telah banyak memberikan materi terkait dengan amal-amal ibadah kita. Juga tak lupa kami sampaikan kepada Ustadzah dan Ustadz, mudah-mudahan pertemuan kita siang hari ini senantiasa diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada suri tauladan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan orang-orang yang senantiasa istiqomah untuk melaksanakan syariatnya sampai yaumul qiyamah. Ustadzah dan ustadz yang saya hormati, di sini kami sebagai Lembaga Amil Zakat Lasnas LMI yang sudah 1 tahun ya kita bermitra di Lembaga Insan Mulia ini untuk menjadikan Yayasan Insan Mulia ini sebagai mitra MBZ ya, mitra pengembangan zakat. Untuk itu kami tadi sudah disampaikan banyak hal yang terkait dengan kebaikan-kebaikan yang kita lakukan. Tentunya kebaikan-kebaikan itu harus kita realisasikan ya, untuk membuktikan amal-amal ibadah kita yang selama ini kita jalani. Di sini bahwa rukun Islam yang ketiga ini adalah salah satu bentuk perwujudan kita. Marilah kita sama-sama untuk bagaimana kita bisa membantu dan mendistribusikan kepada para mustahik, para amil yang lain, para sesuai dengan surat Taubah yang ayat yang ke-60 itu ada 8 asnaf yang bisa kita salurkan ke situ. Tetapi mungkin selama ini ya kita juga ustadzah maupun ustadz belum tahu detail ya terkait dengan apa itu lembaga manajemen infak ini. Insya Allah nanti ada video terkait dengan profil lembaga manajemen infak yang insya Allah akan kita segera kita tayangkan. Monggo, mungkin Mas siapa ini yang supaya kita lebih mengenal ya apa itu lembaga manajemen infak yang selama ini kita sebenarnya sudah tahu dari majalah yang tiap bulan kita berikan kepada lembaga ini. Lembaga Manajemen Infak berdiri tahun 1995 di kota Surabaya. 10 tahun kemudian mendapatkan SK Gubernur Jawa Timur sebagai LAS Provinsi. Tahun 2016 mendapatkan SK Kemenak untuk beroperasi sebagai LAS skala nasional. Di tahun 2019, Badan Wakaf Indonesia menerbitkan SK untuk LMI menjadi nazir wakaf uang. Berkantor pusat di kota Surabaya, Lasnas LMI memiliki 8 kantor perwakilan yang wilayah kerjanya meliputi 13 provinsi di Indonesia. Sejak tahun 2015, Lasnas LMI mencatat rata-rata pertumbuhan penyaluran sebesar 17,6% per tahun.
LMI menjadi Lasda terbaik nasional di tahun 2010, mendapatkan Basnas Award sebagai Lasnas dengan pendayagunaan terbaik nasional di 2017 dan Lasnas dengan penggalangan dana langsung terbaik di tahun 2020 yang disematkan langsung oleh Indonesian Fundraising Award. Di aspek tata kelola, Lasnas LMI menerapkan PSAK zakat dan teraudit wajar tanpa pengecualian 4 tahun berturut-turut. Tahun 2021, Lasnas LMI melakukan berbagai penguatan atas 4 klaster utama, program pendistribusian dan pendayagunaan zakat, program pendidikan yang difokuskan kepada pembinaan generasi masa depan di usia strategis, serta menjadi organisasi pengelola zakat pertama di Indonesia yang menyelenggarakan program magang terstruktur Merdeka Belajar, Kampus Merdeka. Program ekonomi secara komprehensif dirancang untuk perubahan sosial yang dapat membuka pintu kesejahteraan bagi mustahik baik di bidang usaha kecil, pertanian, juga peternakan. Program kesehatan di masa pandemi memerankan fungsi vital untuk melayani pasien dan jenazah COVID-19, tersedia ambulan kesehatan dan ambulan jenazah, juga paket dukungan kesehatan bagi mustahik pasien COVID-19. Program kemanusiaan menghadirkan tim LMI Rescue di berbagai respon kebencanaan baik di dalam maupun di luar negeri, beranggotakan amil dan relawan yang tersertifikasi untuk menangani berbagai kondisi darurat. Sejak tahun 2015, LMI berperan aktif dalam isu filantropi nasional dan global, menyalurkan amanah senilai lebih dari 238 miliar dan menyentuh setidaknya 896.000 penerima manfaat. Oke, terima kasih Mas. Itu tadi adalah beberapa profil yang ada di Lembaga Manajemen Infak. Mungkin perlu diketahui ya bahwa Yayasan Insan Mulia ini sudah menjadi mitra kita ya, mitra Lembaga Manajemen Infak. Jadi apa yang disampaikan Pak Effendi tadi, Ustadz Effendi tadi, ketika kita menyampaikan, ketika kita mendatangi orang-orang akhirnya untuk menjadi donatur kita, kalau kita secara legal atau tidak non legal, kita akan menjadi banyak pertanyaan di semua calon donatur. Untuk itu Lembaga Manajemen Infak Lasnas LMI hadir sebagai mitra ini adalah sebagai salah satu memberikan legalitas ya, agar apa yang menjadi rencana dan target-target di bulan Ramadan ini bisa tercapai secara maksimal gitu. Kenapa sih kok kita tiap tahun itu diberi target ya? Ya, mungkin banyak bertanya-tanya kok. Tiap tahun kok harus mencapai target sekian juta ya? Kalau kita ketahui di lapangan ya, saya sering survei di lapangan itu ternyata banyak sekali calon-calon mustahik itu yang mereka tidak tersentuh kebutuhannya dari pemerintah. Walaupun terjun itu pun sangat kurang sekali. Maka di sini di momen bulan Ramadan ini kami mengajak mitra Yayasan Insan Mulia ini, marilah kita berfastabiqul khairat ya, untuk meningkatkan target kita. Karena apa yang kita berikan kepada calon mustahik ataupun calon penerima manfaat, ketika kita tidak mendapatkan apa yang kita capai, tentunya tidak ada yang bisa kita berikan kepada mereka. Dan ini momen yang sangat baik ya, di dalam bulan Ramadan ini terkait dengan rukun Islam yang ketiga ini adalah salah satu momen yang terbaik di bulan Ramadan ini untuk meningkatkan ladang amal kita. Tadi disebutkan bahwa oleh Ustadz Effendi tadi adalah amal jihad kita. Marilah di bulan Ramadan ini, karena banyak orang ya yang tahu bahwa di bulan Ramadan ini adalah semua amal kebaikan kita, semua amal ibadah kita dilipat gandakan. Untuk itu
kami sebagai lembaga manajemen infak Lasnas LMI juga mengajak para ustadzah dan ustadz untuk bagaimana capaian-capaian itu bisa tercapai dengan baik. Dan insya Allah nanti kita akan juga memfasilitasi terkait dengan toolkit ya, yang akan kita sebarkan di berbagai penjuru Mojokerto khususnya. Tentunya kita harus juga banyak memperbanyak jaringan ya istilahnya, karena kebutuhan-kebutuhan yang kita untuk membangun sekolah juga nanti kita bisa melalui lembaga kami yang sudah punya sertifikat wakaf ya, sebagai nazar wakaf juga itu bisa digunakan. Juga dengan yang lain, misalkan kita ingin menyantuni tetangga lingkungan sekolah ya, kita juga bisa menggunakan program-program yang ada di lembaga kami. Insya Allah apa yang kita lakukan dan apa yang kita perjuangkan melalui Yiswaf ini nanti akan banyak membantu saudara-saudara kita yang sangat membutuhkan. Kemarin saya coba mensurvei di daerah Utara Kali Brantas ya, ternyata banyak sekali para difabel itu ya, yang itu satu kampung itu sangat, baru beberapa aja sudah banyak sekali ya mereka yang kebutuhannya tidak terpenuhi ya. Maka mungkin selama ini kami juga, saya sendiri tidak pernah ya beli baju itu ya. Kalau ketika kita survei melihat orang-orang seperti itu, rasanya ada dosa yang banyak yang kita lakukan ya. Tetapi baju itu dibelikan istri, saya tidak pernah beli baju seperti itu. Tidak pernah meminta juga saya, karena itu sebagai bentuk rasa introspeksi kita ya. Ketika kita survei di calon-calon mustahik itu banyak hal yang kita jumpai, yang itu sebagai renungan kita ya, bahwa rasa syukur itu insya Allah terbangun dari orang-orang yang sangat membutuhkan itu tadi. Kalau kita tidak pernah menyentuh mereka, mungkin tentunya kita juga tidak akan pernah merasakan ya apa yang kita rasakan mereka. Untuk itulah di kesempatan bulan Ramadan ini, marilah kita semangat kita untuk memburu surganya Allah ya, sangat peluang yang sangat besar, dan mudah-mudahan kita semua dipertemukan di bulan Ramadan ini. Jadi nanti ada teknisnya mungkin seperti tahun-tahun yang lalu, bahwa nanti hak-hak donatur maupun calon donatur yang mau berinfak maupun berzakat ke kita, hak mereka juga harus kita penuhi. Yang pertama adalah kwitansi ya, kita harus memberikan kwitansi, kita harus berikan majalah. Insya Allah majalah kita cover dari LMI insya Allah. Dan juga mungkin kalau butuh proposal ya, mungkin ada jaringan-jaringan yang kenal para di corporate, mungkin bisa langsung minta ke yayasan atau yang bertugas, karena kemarin kita sudah juga memberikan filenya untuk mungkin tidak harus sesuai dengan apa yang menjadi programnya LMI, tapi juga mungkin dari program LMI itu bisa ditambahi dari program-program yayasan. Mungkin itu saya tidak berlama-lama juga. Ini tadi juga ada agenda yang lain yang harus kita penuhi. Mudah-mudahan ustadzah dan ustadz semuanya untuk tahun ini lebih bersemangat lagi untuk meningkatkan dan membangun fasilitas pendidikan di lembaga Yayasan Insan Mulia ini, dan mudah-mudahan segera terbangun lagi kelas-kelas yang belum terselesaikan. Insya Allah di momen Ramadan ini
marilah kita kerja bersama-sama. Nanti Bu Lia tadi mana ya? Nanti mungkin Bu Lia atau dari yayasan yang mewakili dari beberapa ustadzah dan ustadzat ini nanti bisa dikasih reward ya. Minta aja ke yayasannya nanti, soalnya semua penghimpunan yang dihimpun di sini insya Allah sebagian besar akan kita kembalikan ke Yayasan Insan Mulia. Sudah ya? Oh ya. Ya itu mungkin informasi yang bisa kami berikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan bulan Al-Quran mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatmu itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan, 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 Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ku mohon usah pergi. Halo.